Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini kita berjumpa lagi dan berbincang-bincang tentang politik, komunikasi politik, politik kekinian bersama salah seorang akademisi yang memang banyak berkecimpung dalam ilmu politik. Dia adalah Andi Luhur Priyanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Pres. Luhur, di Luhur. tempat kita ini selalu kita memulai siapa itu Luhur Priyanto, lahir 27 Oktober 82. Artinya ya kalau masuk dalam generasi milenial. Masih dapat milenial. Pas milenial. Dan tapi mentekuni politik. Bisa cerita tentang Luhur. Yang tadi saya bilang lahir 27 Oktober 82, dari kecil sampai sekarang. Terima kasih banyak Pak Pres. Saya sapa sebagai Dengancu. Maaf saya kalau lancang. Saya lahir 27 Oktober 1982. Lahir sebenarnya di Pare, cuma di Pare itu cuma numpang lahir. Orang tua berpindah ke Baru sampai tamat SD, kemudian pindah ke Makassar sejak SMP. Saya tinggal menyelesaikan sekolah di Makassar di daerah Minasaupa, SMA, kemudian kuliah di Unhas, lanjut sekarang bekerja di Unismo. Jadi staf pengajar. Pengajar. Dari sekian orang tua dari pegawai itu? Bukan swasta. Kalau orang tua itu asalnya dari Bone, Baru, kemudian juga Sidrap, bertemu di Pare dan pengusaha. Bukan, juga swasta saja. Oh, swasta biasa-biasa aja. Biasa saja. Dalam keluarga berapa bersaudara? Saya 2 bersaudara. Cuma 2 bersaudara? Yes, bersaudara. Anda sendiri yang masuk universitas selesai? Iya, adik saya lebih ke bisnis. Lebih ke bisnis? Bisnis. Di Fakultas Hukum Unhas? Saya di FISIP. FISIP Unhas? FISIP Unhas, program studi ilmu pemerintahan saya. Ilmu pemerintahan? Ilmu pemerintahan. Saat itu dia bergabung di jurusan politik pemerintahan. Tahun berapa itu? Saya masuk tahun 2000 deh. Tahun 2000? 2000 masuk. Oh, masih baru. Jadi udah di kampus baru? Iya, sudah. Udah di kampus baru. Oke, kita ngobrol-ngobrol tentang politik kekinian. Saya ini baru baca, walaupun sudah berapa lama saya baca buku Demokrasi for Sale. Edward Aspinall. Kalau kita lihat, menurut Anda sebetulnya bagaimana sih sebetulnya demokrasi kita di Indonesia ini yang sesungguhnya sekarang? Ini pertanyaan yang sangat menantang, dan saya kira kajian utama di ilmu politik ya memang soal itu, bagaimana kondisi demokrasi, kemajuan demokrasi, apalagi Indonesia beralih dari otoriter ke demokratis. Kalau sebenarnya ada hal yang mungkin perlu dilihat untuk melihat situasi demokrasi kita sekarang. Kalau di masa lalu itu demokrasi setidaknya ada 3 dalam konsep klasik, ada 3 model berkuasa. Ada autokrasi, 1 orang, ada monarki 1 orang, kemudian juga ada beberapa orang dan yang banyak orang yang disebut sebagai demokrasi. Tapi dalam perkembangan modern, konsep oligarki dan demokrasi ini tidak saling berlawanan sebenarnya, bahkan saling memperkuat. Ini dalam temuan banyak sarjana, saya kira juga termasuk yang banyak dikaji oleh Aspinall, oleh Fedi Hadis, Richard Robinson, dan para Indonesianis, itu melihat bahwa agak aneh memang perkembangan demokrasi di Indonesia, terutama karena demokrasi pasca Orde Baru itu justru ditopang oleh kekuatan oligarki. Jadi dia tidak saling menegasi, justru saling memperkuat. Pemilik modal lah yang mendrive demokratisasi. Jadi alih-alih demokrasi menghabisi oligarki, justru tidak. Justru kekuatan-kekuatan oligark muncul semakin kuat ketika sistem politik itu semakin demokratis. Dan itu yang membuat kenapa di Indonesia ini ada memang, saya mengkaji sekarang dalam riset
yang serius sekarang ini mengkaji bagaimana transformasi partai politik dan memperbandingkan dengan kondisi partai politik di Asia Tenggara. Dulu itu partai politik atau orang-orang kaya, orang-orang bandar yang kita sebut sebagai apa namanya itu? Klientelisme. Ya, itu mereka dulu hanya menjadi sponsor, mendorong, mensponsor pada kekuatan politik tertentu. Tapi belakangan orang-orang ini sudah bertransformasi menjadi pemain politik yang sesungguhnya. Sehingga partai sekarang itu ya mesin ekonomi sebenarnya. Ya. Ya, itu yang disebut sebagai partai sebagai firma politik. Partai politik itu firma politik. Dan pada tahap yang paling tinggi sebenarnya, ya partai itu akan menjadi ya personalization atau pelembagaan apa namanya itu lembaga yang dimiliki oleh satu orang. Ada personifikasi partai. Tapi kan kalau kita lihat misalnya di zaman Orde Baru ya, bisa kita bilang demokrasinya otoriter. Tapi kan tidak timbul seperti yang Anda bilang ada bandar, ada klientelisme, ya kan? Beda dengan sekarang. Artinya apa? Bahwa secara universal politik itu kan sesungguhnya ditarik oleh zaman, ditarik, dia bergeser karena zaman siapa yang berkuasa. Nah, berbeda sekarang. Nah, menurut Anda situasinya bagaimana sih transformasinya dari otoriter ke demokrasi? Ternyata kan orang idiom yang muncul sekarang istilah mungkin lebih bagus zaman gua gitu, lebih bagus zaman saya gitu kan. Nah, menurut Anda? Enak zamanku aja. Jadi begini, ini ada riset ya, ada lembaga think tank yang berbasis di Swedia, University of Gothenburg, namanya Fidem Institute. Itu tiap tahun dia merilis sebuah laporan tentang kondisi demokratisasi di tingkat global. Di laporannya di tahun 2022 kemarin terakhir, karena buat 2023 ini belum keluar, itu menunjukkan bahwa sebenarnya peralihan demokrasi liberal ke otokrasi istilahnya itu sudah menjadi tren global. Sekarang jumlah negara-negara yang demokratis itu semakin berkurang. Sekarang ini sama kondisinya dengan di tahun 89 ketika terjadi revolusi di Soviet saat itu. Itu menunjukkan bahwa secara global sebenarnya ini fenomena global. Orang tidak percaya demokrasi itu bisa memberikan keadilan. Demokrasi liberal ya, bisa memberikan keadilan, bisa menjamin fairness dalam penegakan hukum, dalam akses yang sama di bidang politik, sehingga banyak orang memanfaatkan demokrasi justru untuk membentuk pemerintahan yang otoriter. Bahkan gejalanya termasuk terpilihnya Trump di Amerika, Bolsonaro di Brasil, Modi di India. Ini gejala-gejala global bahwa populisme orang kuat yang cenderung otoriter justru terpilih melalui proses-proses demokrasi yang prosedural. Dan ini sebenarnya kayak arus balik. Kalau kita berharap bahwa demokrasi itu berbasis kerakyatan, justru sekarang berbasis populisme. Ada tokoh-tokoh besar yang membangun sentimen berbasis etnis, berbasis agama, berbasis sesuatu yang primordial. Dan itu kemudian dikemas menjadi komoditas dan ya menggalang dukungan, dan pemimpin-pemimpin seperti itu ketika terpilih ya ada gejala otoritarianisme yang dia ya cara berkuasanya itu dengan cenderung otoriter. Ya, saya tidak di banyak literatur sebenarnya ada yang sudah ada sarjana yang mengkategorikan Jokowi itu sudah ya otoritarian turn, ya. Maksudnya ini sudah musim otoritarian sebenarnya, apalagi gejalanya trennya semakin melemah demokratisasi kita. Iya, tapi kan Uhur ya, kalau kita lihat praktek politik di Indonesia ini kan ada dua yang memang memperlihatkan bahwa demokrasi agak repot sekali kelihatannya. Artinya gini, praktek politik di Indonesia itu kan yang pertama ada praktek politik yang formal. Yang formal itu ketika terjadi kontestasi dalam proses demokrasi, ada partai politik, ada visi misi, ada kampanye, ya kan?
ada tim sukses, macam-macam yang bisa kelihatan oleh masyarakat. Tetapi kan di balik itu ada dimensi informal yang di backup oleh klientelisme. Betul. Apakah itu yang kita sebut bandar atau cukong politik yang membiayai itu, bisa juga oleh jaringan-jaringan organisasi, organisasi kemasyarakatan atau tokoh masyarakat. Dan bahkan yang lebih parah lagi, sebahagian daripada dimensi informal itu adalah birokrasi. Orang birokrat. Nah, menurut Anda bagaimana sebetulnya kita melihat gejala seperti ini? Ya, saya menulis disertasi begitu judulnya, Daeng. Jadi politik Indonesia itu digambarkan, demokratisasi politik di Indonesia itu, ya prosedurnya formal, tapi perilakunya informal. Artinya kekuatan-kekuatan di samping hal-hal yang disebut Cak Nur itu sebagai demokrasi prosedural, yang rame kan, tim sukses, partai politik, kampanye, ada prosedur-prosedur informal yang sebenarnya mengatur, yang mengkreasi arena dan menyeleksi siapa yang bisa bertanding dan tidak bisa bertanding. Makanya kalau di media saya menyebut sebenarnya sekarang tidak ada pemimpin pilihan rakyat. Karena yang menyeleksi calon itu kan bandar, cukong, oligar kan. Siapa yang boleh menjadi calon, siapa yang boleh menjadi lawan, yang berkontestasi itu kan orang-orang di belakang layar yang mengatur arena. Dan itu yang saya sebut rakyat tidak punya akses sama sekali dalam kandidasi. Ini juga parahnya. Regulasi sistem kepartaian kita itu tidak memberikan ruang kepada pemilih, demos, masyarakat pemilih, warga negara untuk terlibat dan mengakses arena seleksi calon pemimpin. Kayak sekarang, kan kita tidak tahu kenapa partai A tiba-tiba mencalonkan ini sebagai capres. Ya, tidak ada pelibatan rakyat di sana, tidak ada. Itu hanya seleksi di internal. Di internal partai kita tahu, dan itu berbasis, ya kalau di pilkada, ya saya kira lebih parah lagi kan. Ya di pilkada basisnya pragmatisme pasti. Dan itu sebenarnya ya membuat sebenarnya masyarakat pada akhirnya itu berjarak dengan pemimpin meskipun dia memilih. Karena arena ini hanya sudah menyeleksi pilihan-pilihan sebenarnya sebelum tampil di pertandingan melalui pertandingan di kotak suara itu. Dan itu yang mungkin kita sebut sebagai prosedur informal. Ada orang yang mengatur kendali di belakang sebelum tampil di kampanye, di partai politik, di pilkada dan pemilihan dan seterusnya. Ini sebenarnya yang meretas, mendekatkan jarak antara yang formal dan informal ini menjadi ideal. Ini tantangan dalam memperbaiki kualitas demokrasi kita di Indonesia, menurut saya. Tapi kan yang menyebabkan ini terjadi sesungguhnya apa sih? Jadi dalam beberapa diskusi saya dengan teman-teman pakar, ada yang menyebutkan bahwa kontestasi di Indonesia politik itu kan sebetulnya bagi seseorang yang calon pemimpin kan ada namanya kriminalisasi demokrasi, karena dia harus kerja sama partai karena aturannya kita harus didukung oleh partai. Tapi kan bayarnya partai mahal. Jadi kendaraan itu bukan kendaraan gratis, sehingga sebagian orang yang cara berpikirnya kayak Luhur menganggap bahwa ini kriminalisasi politik untuk itu menyandera kita. Nah, menurut Anda bagaimana sebetulnya? Ya ini mungkin ini yang saya maksud. Dan sebagai kalau dulu kita bandingkan kita setback di masa Orde Baru. Ya demokrasi kita itu dikendalikan oleh negara. Ada kekuatan besar di negara melalui instrumen negara yang sangat powerful dan mengontrol arena politik. Ya sekarang di era reformasi ini tersebar kekuatan-kekuatan ini. Ya memang partai politik tentu menjadi bagian yang pemain penting di arena demokratisasi sekarang. Dan partai politik kalau dia menjadi bagian dari kekuasaan negara tambah powerful lagi. Dan inilah yang membuat orang-orang itu seperti di situ tersandra, dan kalau dia mau tampil di pertandingan dia harus masuk ke partai politik. Memang ada jalur independen, tapi menurut saya itu tidak cukup dan tidak akan membuat
partai jalur independen tidak akan pernah menghasilkan pemimpin yang powerful secara politik. Ya, karena pada akhirnya nanti ketika terpilih dia akan berhubungan dengan legislatif, dan kalau tidak punya kekuatan dan backup politik ya dia akan babak belur juga. Makanya dia harus masuk partai politik untuk menjadi pemimpin yang powerful. Dan kalau itu mau dilakukan sebelumnya adalah dia harus terlibat di proses-proses politik di internal partai politik yang penuh dengan yang saya sebut tadi sebagai pragmatisme. Dan itu yang dalam banyak hal yang mengorbankan memang ya, kayak banyak membuat orang ya, karena partai itu punya budaya organisasi sendiri, ya punya aturan main sendiri. Kalau orang mau masuk ya ikut aturan main itu. Dan itu yang membuat ya pemimpin-pemimpin atau bibit-bibit pemimpin terbaik kadang-kadang tidak muncul ya kualitas kepemimpinannya karena ya dikooptasi oleh partai politiknya. Bahkan dalam batas tertentu ya dia menjadi bumper dari kerja-kerja yang saya sebut sebagai firma politik yang dijalankan oleh, yang dioperasikan oleh partai politiknya begitu. Tapi kan di sisi lain ya, tadi kita bicara ada dimensi yang formal yang kelihatan oleh masyarakat, ada dimensi yang informal yang tersembunyi. Sebetulnya tidak kelihatan tapi dirasakan oleh masyarakat misalnya. Tapi kan ada juga asumsi bahwa jaringan sosial itu kan cair sekali. Artinya apa? Siapapun bisa berhubungan, tergantung negosiasi dengan jaringan sosial, misalnya sama ormas tertentu, apakah itu ormas yang ada hubungannya dengan agama, bukan agama, organisasi paguyuban, kemudian tokoh masyarakat, tokoh adat, iya kan? Kan itu seolah-olah membuka diri sehingga partai politik maupun orang-orang yang mau bermain di politik itu kan sangat cair sekali untuk berhubungan itu. Walaupun itu juga memerlukan kos yang besar. Nah, kalau kita lihat dari sisi pendidikan politik sendiri di dalam konteks jaringan sosial, menurut Anda sebetulnya bagaimana? Menurut Anda bagaimana baiknya sebetulnya? Iya, yang hilang memang keseluruhan dari yang mengikat ini semua antara partai, organisasi-organisasi sosial di luar partai yang juga menjadi basis input untuk kader partai. Misalnya organisasi-organisasi OKP, Ormas ya. Harusnya kan itu di dalamnya itu ada ideologisasi dulu kan. Nah, baru kemudian orangnya bertransformasi ke partai politik menjadi kader politik dan bersaing merebut jabatan formal di negara. Tapi kan dalam praktek ini sudah tidak ada, sudah deideologisasi semua. Jadi ya basisnya pragmatisme. Makanya untuk menaklukkan itu ya pakai kapital. Pakai semua terbuka sekarang, tidak ada partai yang sangat eksklusif, semua cenderung inklusif. Menerima siapa saja tetapi ya mereka punya standar-standar untuk memberikan dukungan, dan itu ya sayang sekali kalau dia tidak membawa hita atau ideologi perjuangan organisasinya. Ya, dan itu memang yang hilang dalam realitas politik. Tapi kan yang menyebabkan ini karena memang saya nggak tahu kalau menurut Anda, kos politik kita memang kemahalan. Iya, betul. Katakanlah misalnya Makassar. Kalau orang menjadi wali kota Makassar tuh, bayangkan saja di Makassar ini ada 4.000, kurang lebih 4.000 TPS. Kalau satu TPS kita tugaskan 2 orang untuk saksi. Dengan katakanlah kita kasih dia 500.000, itu kan baru saksi aja baru 2 miliar, sudah 2 miliar rupiah tuh. Belum bayar mahar partai, belum bayar ini, belum yang macam-macam, bayar tim sukses, bayar survei, bayar quick count, semua kan jadi kos politiknya tinggi sekali. Bagaimana kita bisa meredam hal-hal yang seperti ini menurut Anda? Iya, sudah banyak sebenarnya kajian yang bisa menjawab kenapa ya biaya politik itu mahal. Ya salah satunya karena itu tadi, partai politik itu tidak ideologis. Orang masuk di partai itu ya tidak ada cita-cita yang khas begitu, sehingga dia bisa pindah kalau ya misalnya tujuannya tidak tercapai. Dan kalau itu maju bersaing dalam konteks perebutan jabatan-jabatan politik, apakah di pilkada atau di legislatif,
ya karena tidak ada ciri khas, ya identitasnya itu cair. Gitu. Caranya untuk merebut dukungan ya melalui itu tadi, melalui basis dukungan kapital yang kuat. Karena hanya dengan begitu dia bisa mengikat ya apakah pemilihnya, pendukungnya, ataukah jaringan ya jaringan apa istilahnya itu, jaringan pemenangannya. Tanpa itu tidak ada ikatan sekarang, tidak ada hal yang bisa mengikat gitu. Secara politik. Makanya satu-satunya ya pragmatisme. Yeah. Tapi ini kan pragmatisme rasa-rasanya susah sekali diredam. Yeah. Kenapa susah sekali diredam? Itu yang saya katakan tadi. Kalau kita baca bukunya Edward ini, Demokrasi for Sale, dilematis. Katakanlah soal money politik. Kalau saya sebagai seorang caleg atau saya seorang calon pemimpin, ada hal yang dilematis bagi saya, misalnya kalau saya tidak kasih uang, tidak. Kalau saya kasih duit, toh belum tentu dia pilih saya, ya kan? Kalau saya tidak kasih uang, sudah pasti dia menganggap saya nggak serius. Oh gitu. Yeah. Jadi kan suatu situasi dilematis. Tapi dalam pengalaman saya, Luhur ya, dari sekian banyak bupati dan teman-teman, saya tidak pernah mendapatkan money politik itu lebih dari 30%. Artinya 100 orang saya bayar, ya kan, paling banyak 30 yang milih saya. Jadi basis penentuan pilihan yang lain apa selain? Saya lebih cenderung mereka punya nurani sendiri. Berarti masih ada harapan. Masih ada harapan. Iya. Saya belajar dari produknya Mahathir Muhammad. Waktu dia terakhir jadi Perdana Menteri Malaysia dalam usia 90 tahun. Itu kan seminggu sebelum pemilu tidak ada yang mengatakan bahwa Mahathir menang. Iya kan? Tetapi dia menang akhirnya, dan beberapa bulan kemudian disurvei, kenapa dia bisa menang? Kesimpulannya sederhana. Pemilih punya nurani di TPS. Saya nggak tahu terjadi itu, tapi saya benar mengatakan bahwa dari sekian banyak pengalaman saya, belum pernah saya dapatkan money politik itu lebih dari 30%. Artinya apa? Saya mengeluarkan uang 100, tidak lebih dari 30 yang pilih saya. Artinya apa? Kan apakah money politik ini efektif atau tidak? Saya nggak tahu. Tapi seperti yang dikatakan tadi, contoh dalam buku itu, kalau saya kasih duit belum tentu dia pilih sama saya. Kalau saya nggak kasih duit, dianggapnya saya tidak serius. Ya, menurut Anda? Ada juga temuannya Burhan Muhtadi itu, Dia menulis disertasi juga tentang politik uang. Ya paling tidak dia ingin menggambarkan bahwa basis penentuan pilihan tidak selalu memang karena uang. Dan politik uang juga tidak boleh juga kita menganggap bahwa orang yang dalam kalangan ekonomi yang lemah yang cenderung menjadi objek atau sasaran politik uang. Faktanya justru menurut dia temannya itu ya politik uang justru kayak lem begitu, merekatkan sebenarnya ikatan-ikatan yang sebenarnya sudah pernah dibangun sebelumnya. Artinya uang itu semakin memperkuat. Saya kira itu bisa menjawab juga kenapa kita sebut tadi bahwa politik uang itu tidak efektif kalau transaksionalnya begitu. Langsung kita harap memberikan, kita berharap langsung didukung, itu juga tidak. Makanya saya kira memang pemimpin-pemimpin yang inovatif yang terpilih kepala-kepala daerah itu cenderung memang orang yang mampu membangun istilahnya itu engagement, kedekatan. Pemimpin-pemimpin yang selalu turun ke bawah, orang yang membaur dan mungkin orang bilangnya di sini somber itu yang memperoleh banyak dukungan, meskipun kalau dia juga tidak punya uang, tidak punya basis untuk merekatkan hubungan itu juga tidak bisa dikapitalisasi menjadi dukungan politik. Jadi di samping dia punya modal, dia harus juga punya investasi sosial gitu. Dia harus bisa menyentuh, berinteraksi dengan pemilihnya jauh sebelumnya. Dan itu saya kira sebenarnya banyak juga pemimpin-pemimpin yang sudah mempraktekkan itu dalam konteks lokal kita. Dan itu saya kira pemimpin seperti itu akan punya legacy dan dikenang orang meskipun dia sudah tidak menjabat lagi. Saya sih berharap begini, Luhur, kayak Anda tadi bilang,
ada gejala memang akan terjadi perubahan besar dan itu sudah kelihatan dengan pemerintahan Jokowi sekarang. Ya, kalau saya sih berasumsi, mudah-mudahan saya nggak salah, bahwa ada kejenuhan masyarakat melihat situasi perpolitikan. Sehingga yang kita tunggu adalah apa jalan keluar yang diambil oleh rakyat. Ini kan tinggal mereka memilih, karena kalau kita lihat situasi kekinian sekarang, kan saya selalu berdebat sama teman-teman yang main di media sosial, selalu mengatakan, kita kan rame-rame menolak kekerasan. Kita setujulah tidak ada kekerasan, tapi kenapa keakraban kita berwarna negara betul. hilang? Ya kan? Fragmentasi sosial terpelihara. Jadi hilang sama sekali. Mungkin yang seperti Anda katakan tadi, yang terjadi di India, terjadi di Rusia, kemarin terjadi di Amerika. Ada kejenuhan masyarakat. Ya udahlah, kita cari pimpinan yang bagus, ya lebih bagus otoriter daripada kayak begini-begini. Nah, menurut itu gejala global, Den. Jadi ada kejenuhan, terutama ini pemimpin-pemimpin sipil. Biasanya pemimpin sipil itu cenderung tidak powerful kalau berkuasa. Ada makanya di tempat-tempat lain. Ada juga sih kalau Trump dia bukan militer, tapi kalau kayak Filipina kemarin si Duterte itu kan mentembak-tembak. Ya, ada juga yang suka begitu, karena kalau pemimpin-pemimpinnya tidak kuat, tidak powerful, ya tidak ada, dia tidak mampu memainkan kekuasaan dengan baik dan tidak mampu menjamin ada fairness dalam bernegara. Dia pasti kepada kelompoknya dan tidak menjangkau semua kelompok. Ya, ini menjadi tantangan karena, tapi dalam banyak hal juga ya pemimpin-pemimpin yang seperti itu juga dalam banyak praktek ya bisa juga cenderung otoriter. Ya, cenderung otoriter. Artinya dia kayak di Filipina itu kan ya akhirnya kan ekstrajudisial. Ada orang pengedar narkoba langsung ditembak, tidak ada proses peradilan. Itu kan juga ya tidak dalam kriteria berdemokrasi, apalagi negara hukum, saya kira tidak seperti itu juga. Tapi ada juga yang suka begitu. Karena kalau melalui proses panjang akhirnya lepas, tidak ada penegakan hukum yang, dan itu yang menganggap orang perlu perubahan. Sekarang ini kita menganggap pemerintah kita powerful, kuat, menguasai menguasai kekuasaan politik, legislatif, eksekutif, bahkan yudikatif. Tapi sebenarnya kalau kita bilang dia juga tidak berkuasa sepenuhnya, dia dikendalikan oleh kekuatan lain itu. Ya, kepentingan lain itu dilegalisasi oleh kekuasaan. Kepentingan ekonomi, kelompok besar atau negara lain itu bisa. Dan itu juga membuktikan bahwa ya di balik ya powerfulnya sebuah kekuasaan itu juga ada kelompok yang bisa memanfaatkan itu untuk kepentingan. Ini menarik, Luhur, ya. Saya baru baca bukunya Steven Pinker ya. Yang apa itu? Enlightening Now. Reason, Humanisme, Science, and Progress. Seperti yang Anda bilang tadi, ada perubahan yang terjadi secara global. Tetapi ada yang lucu misalnya dalam hal pemberantasan korupsi. Ternyata dalam penelitian itu ada juga orang yang tidak setuju pemberantasan korupsi di tingkat tertentu. Artinya gini, kalau dia bahas misalnya korupsi di suatu sistem pemerintahan, dia marah masyarakat. Kenapa Luhur ditangkap? Ini membuat nanti kita urus izin surat susah, karena harus prosedural. Jadi kursi-kursi yang kecil, pungli-pungli yang kecil itu dianggap oleh masyarakat. Ya, biarkan saja karena kita lebih muda. Tapi ini kan penegakan hukumnya tidak seperti itu. Dan menurut Anda? Iya, inilah saya kira ya perlu memang perspektif sosiologis dalam penegakan. Itu pentingnya pendekatan sosiologis dalam penegakan hukum, termasuk dalam pemberantasan korupsi. Karena ya dalam batas tertentu, terutama ya dalam target-target pemerintahan itu kan biasa ada ingin mengejar investasi sedemikian mungkin. Sementara prosedur birokrasi itu kadang-kadang menghambat. Makanya caranya untuk menaklukkan itu melalui tindakan-tindakan ya maladministrasi, termasuk koruptif.
Dan itu kalau penegakan hukum, pendekatannya penegakan hukum ya tentu tidak boleh, tentu tidak boleh. Tapi dalam banyak hal itu juga membuat misalnya kepala-kepala daerah tidak nyaman dan tidak bisa mendorong. Makanya kan rendah sekali kita ada yang itunya, indeks doing business kan rendah sekali kita. Jadi indeks orang melakukan bisnis itu di Indonesia tidak pernah meningkat. Di samping karena prosedur birokrasi tidak ada juga perlindungan gitu. Bagi otoritas, bagi pemimpin-pemimpin untuk mendukung sektor bisnis berekspansi atau berinvestasi. Karena itu tadi ada kendala, ketakutan, ya perilaku korup, maladministrasi dan sebagainya. Ini dan saya kira ini sudah banyak sekali dibahas oleh banyak pemimpin-pemimpin yang berganti. Ya, saya mau kembali ke tadi ini soal ya kecenderungan ya. Setiap momentum sebenarnya kalau saya yang melihatnya itu selalu menyisakan dua hal ya. Perubahan dan kesinambungan. Ya, kalau kita ingin berubah, yang berubah ini apa yang perubahannya nanti akan menjanjikan apa? Saya kira itu tantangannya sekarang. Kalau kita ingin demokrasi kita menganggap stuck, bahkan kalau di buku-buku itu karya-karya di para Indonesianis itu memang sudah trennya authoritarian turn misalnya melemah itu. Di masa SBY stabil, di masa Jokowi menurun. Dan kalau menurun berarti sebenarnya otoriter. Ya, makanya ya setidaknya ada 3 hal itu untuk menjelaskan dia kenapa melemah. Yang pertama penegakan hukum memang yang dianggap tebang pilih. Nah, kemudian yang kedua kepercayaan orang terhadap lembaga-lembaga demokrasi baru. MK semakin menurun public trust di lembaga ini. KPK demikian pula. Nah, dan yang ketiga itu karena memang ya kekuatan oligarki, kekuatan ya itu tadi yang kita sebut sebagai cukong, sebagai bandar, dan itulah yang mengatur, mengkreasi demokrasi dan menciptakan pemimpin-pemimpin baru sebenarnya. Sekarang kita bergeser sedikit ya. Anda kan dalam penelitian mengenai pemerintahan daerah ya. Pemerintahan daerah. Sebagai dampak daripada proses demokrasi itu tadi. Karena kalau tadi kita berbicara mengenai betapa mahalnya demokrasi itu. Betul. Jadi betul juga buku ini mengatakan demokrasi for sale, bahwa demokrasi itu bisa tergadaikan, bisa terjual. Nah, kita sekarang berpindah kepada dampaknya. Saya berkeyakinan, saya berpendapat begini loh. Produk pilkada ini sangat mengganggu sistem meritokrasi. Betul. Sangat mengganggu meritokrasi, sehingga apa yang terjadi di hampir semua kabupaten itu yang menyebabkan mungkin terjadi korupsi, penangkapan OTT macam-macam, atau programnya tidak jalan, sehingga masyarakat jadi cenderung jadi tidak percaya dan tidak karena sejahtera. tidak ada, memang ada dibilang lelang, tapi kan tetap 3 besar dikasih sama Pak Bupati untuk menentukan siapa, sehingga tidak meritokrasi itu sama sekali menurut saya rendah sekali bukan cuma di Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia. Bayangkan di beberapa daerah yang saya dampingi, kepala dinas perikanan sarjana hukum, kepala dinas PU sarjana perikanan. Nah, menurut Anda bagaimana ini? Iya, betul. Itu yang kalau saya membahasnya lebih umum dari begini, kondisi birokrasi di Indonesia itu banyak yang bilang begini, kayak overstaff sekaligus understaff. Sebenarnya kita banyak orang baik, orang profesional, tapi tidak ditempatkan pada posisinya. Nah, sementara sangat sedikit atau kita kekurangan orang yang dibutuhkan pada tempatnya gitu. Maksudnya sesuai kapasitasnya pada tempatnya. Itu yang membuat kenapa meritokrasi tidak berjalan. Salah satunya memang karena faktor politik. Sekarang ini basisnya bukan basis profesionalisme, bukan basis meritokrasi. Yang disebut kinerja sekarang, kinerja sebagai birokrasi itu adalah loyalitas politik. Orang yang tidak loyal kepada pemimpin politik, dia tidak dianggap berkinerja. Dan kalau tidak berkinerja, ya dia tidak dapat jabatan di birokrasi. Sehingga ya wajar, menurut saya memang ini yang alfa ya.
Sejak reformasi kita membuat reformasi birokrasi. Ada 8 area perubahan reformasi birokrasi. Tapi kita berhenti di utak-atik struktur. Tidak ada perubahan kultur dalam birokrasi. Tidak ada perubahan budaya organisasi. Ya memang secara historis yang namanya birokrasi, yang namanya PNS itu memang mengabdi kepada tuannya. Yang kalau tuannya bekerja politik ya dia harus ikut mendukung. Itu konteks sejarahnya memang begitu PNS kita, Deng. Jadi dulu itu PNS ya memang dipanggil untuk mensukseskan residen-residen atau pemimpin-pemimpin lokal yang ditunjuk oleh penjajah saat itu. Dan dia mengabdikan dirinya penuh di sana. Nah, kalau dia bekerja politik untuk tujuan kolonial, dia juga harus ikut. Karena hanya dengan begitu dia memperoleh jabatan-jabatan. Dan memang dia tugasnya menekan. Gitu. Kan model negara pasca kolonial ini ya model ya abdi dalam kan PNS itu. Tapi saya kan sederhana. Artinya gini, kalau seorang bupati terpilih menurut saya tidak bodoh-bodoh banget lah. Tidak, iya. Tidak pasti dia punya pemikiran. Tapi kan yang dia pakai adalah visi misinya. Kemudian kalau dia terpilih, visi misi itu menjadi RPJM-nya dia, dibuatkan undang-undang oleh DPR, sehingga visi misinya seperti ini. Tapi kan seorang pemimpin yang baik, ya kan, dia didukung oleh katakanlah OPD, kepala dinas sekian, kepala dinas. Dia harus mestinya paham bahwa visi misi ini harus dijalankan oleh orang yang memahami bidangnya, ya kan. Tapi karena ada patron politik yang masuk, yang mendukung itu, sehingga meritokrasi itu tidak ada. Nah menurut Anda bagaimana sebetulnya kita memperbaiki ini? Karena saya beberapa bupati yang kita dampingi, nggak ada tuh yang 100%, atau nggak usah 100%, 60% RPJM-nya selesai nggak ada. Iya, ya ini mungkin juga bisa menjelaskan orientasi pemimpin daerah itu orientasi kekuasaan politik, bukan untuk profesionalisme pembangunan, untuk melayani kesejahteraan, bukan. Makanya tidak ada memang yang serius dengan itu menjalankan rencana yang dibuatnya sendiri kan. Lebih setuju itu. Dia ada yang serius sendiri. Ini wali kota atau bupati. Anehnya kita punya kekuatan politik sebenarnya untuk memastikan itu. Tapi kan di daerah juga DPR juga tidak dikooptasi juga, punya kepentingan juga yang sangat tergantung kepada bupati, sehingga tidak ada yang namanya check and balances, tidak ada. Jangankan di Makassar sekarang tidak ada check and balances ini. Dikooptasi. Makanya partai itu ya ketika sudah dikuasai oleh pembina politik, oleh kepala daerah, ya tidak ada lagi suara-suara kritis. Ya bagus ini, saya mau jadikan tagline ini, para bupati, wali kota. Serius nggak ada jadi wali kota? Tidak ada kan. Ya ini ceritanya kan target dia yang buat sendiri. Dia diberikan otoritas, kewenangan yang sah. Dia diberikan anggaran, dia diberikan sumber daya, PNS yang sudah terlatih. Tidak ada yang mau serius mencapai target-target yang dibuatnya sendiri. Dan anehnya masyarakat pemilih juga tidak pernah meminta. Ini juga terkait pendidikan politik kita, bahwa memang masyarakat kita itu bukan masyarakat yang rasional sebenarnya, yang melihat orang karena kinerja dan performa kepemimpinannya. Lebih kepada tendensi lain, kedekatan, faktor-faktor sosiologis, psikologis. Dan itu membuat pemimpin-pemimpin yang tidak nyaman saja berkuasa, dan tidak ada tekanan, tidak ada desakan untuk mensukseskan rencana-rencananya sendiri. Menarik ini loh, kita nanti ajak teman-teman berapa kita berbicara. Saya tertarik melihat keseriusan orang, keseriusan orang pemimpin daerah, memimpin bangsa, serius apa enggak nih, kayak atau kok main-main kali pimpin ini daerah, karena seperti itu. Tapi kan di sisi lain kita melihat juga rasa-rasanya masyarakat tidak protes juga. Tidak protes. Atau memang dia udah cukup. Apatis. Saya menganggapnya begini, Luhur. Dalam perspektif dalam perspektif rasionalisasi yang disampaikan. Rasionalisasi yang disampaikan oleh pemerintah itu pasti kuantitatif.
Iya. Pertumbuhan Pencapaian. ekonomi, generasi, tingkat kemiskinan, semua kuantitatif. Tapi rasionalisasi yang diterima oleh masyarakat itu kan kualitatif. Iya. Kita sehat, Iya, rasa gampang nyaman. Iya. sekolah, Betul. mudah akses jalan, kita aman. Kan capek juga pemerintah menyampaikan data-data yang kuantitatif, sementara masyarakat tidak seperti itu. Jadi menurut saya, tapi oke lah, kita banyak sekali berbincang-bincang, waktu kita cuma 45 menit, tapi saya mau mengatakan bahwa saya masih punya keyakinan bahwa situasi ini masih bisa kita perbaiki sama-sama. Iya, bisa. Iya kan, sama dengan seperti saya selalu mengatakan kalau kita bicara tadi mengenai klandetisme, bandar, cukong, apa semua. Kalaulah kita mau bersama-sama partai politik, masyarakat, lembaga sosial masyarakat, swadaya masyarakat mau turun sama-sama. Karena kalau menurut Edward Aspinall ini mengatakan walaupun di India itu diambil contoh money politik tinggi, tapi dia bisa mengurangi sedikit dengan memanfaatkan kekuatan semacam Bawaslu-nya kita. Kalau Bawaslu-nya kuat, maka itu selalu saya protes, Luhur. Saya selalu mengatakan KPU itu jangan cuma mengatur teknis pelaksanaan pemilu. Ayo dong Anda turun sama-sama partai politik mengedukasi masyarakat, ya kan? Nah ini yang menurut saya yang perlu kita perbaiki. Yang terakhir adalah selalu saya juga mengatakan bahwa bagaimana kampus, Anda sebagai staf pengajar, bergerak menyatakan seperti begini. Kadang-kadang dalam proses politik itu kita lebih banyak melihat popularitas dan elektabilitas. Padahal masih ada dua yang lebih tinggi daripada itu. Yang pertama adalah etikabilitas. Bagaimana kita memimpin, seperti Anda bilang, kita cari pemimpin yang bisa menjadi teladan, bisa sombere, bisa apa. Kemudian yang kedua adalah pemimpin yang punya kemampuan intelektualitas. Berani nggak kampus mengatakan, misalnya Anda di Unismu mengatakan, siapapun calon bupati ayo masuk kampus, kita uji kok di sini. Begitu. Kemampuan untuk memanajemen pemerintahan, kemampuan untuk mengatur APBD, kemampuan untuk membuat visi misi. Kan ini tidak pernah dilakukan oleh kampus. Itu juga betul. Ya, jadi kampus, menurut Anda bagaimana? Iya, saya jawab dulu yang pertama soal kinerja lembaga-lembaga demokrasi termasuk KPU, Bawaslu. Ya memang di media saya sudah sering ngomong, KPU, Bawaslu itu bukan event organizer pemilu. Iya. Jadi dia itu kekuatan demokrasi. Kerja-kerjanya harus berkualitas. Tugasnya bukan sekedar menggugurkan mata anggaran di lembaganya gitu. Kan banyak juga bekerja, yang penting selesai anggaran terserap, bukan sekedar serapan. Dia harus memperdalam, memperkuat, membuatnya berkualitas. Ya, makanya kalau itu tidak disadari oleh penyelenggara, ya demokrasi prosedural yang kita hasilkan. Bawaslu dengan segala, ya saya selalu menganggap tidak bisa menjadi pagar berduri yang menakutkan orang untuk tidak berbuat politik uang. Ada Bawaslu, tapi orang kan perbincangan tentang pemilu itu perbincangan tentang berapa uang yang digunakan. Padahal ada lembaga pengawas yang melarang, ada hukum, ya, ada aturan yang bisa memberikan sanksi. Tapi orang tidak pernah peduli dan tidak ada awareness, tidak ada kesadaran untuk menghindari itu. Artinya apa, lembaga-lembaga ini sebenarnya apa sih kerjanya ini? Ya, KPU juga bermasalah. 3 masalah pemilu yang saya analisis tidak pernah bisa selesai. Politik uang yang pertama memang, dan trennya semakin lama semakin masif. Yang kedua politisasi ASN, dan yang ketiga carut marut data kependudukan. Ini tidak pernah mau diselesaikan serius ini. Setuju. Ya. Belum selesai yang lalu, kita melangkah lagi ke agenda-agenda pemilu yang. Makanya pemilu tidak menjadi proses belajar. Tidak pernah diselesaikan masalah yang sebelumnya, kita terus berlanjut ke agenda-agenda yang tidak selesai itu. Nah, itu satu soal kritik saya terhadap institusi penyelenggara demokrasi. Nah, kemudian
kalau yang terakhir kita sebut tadi soal bukan ini juga keterkaitan antara ya saya pernah mendampingi pembuatan LPJ akhir masa jabatan di Makassar ini pemimpinnya 2013-2018 tidak tercapai. Target-targetnya itu tidak tercapai tapi kan dia terpilih lagi misalnya. Bagaimana sebenarnya masyarakat mengevaluasi apa maknanya itu secara politik? Kalau orang tidak mencapai rencananya, kenapa dia masih dipilih lagi? Ini memang ada miss ya, ada misleading antara ya basis yang kita maksud tadi itu intelektualitas, kapabilitas, ya, dengan ya pilihan politik yang menegasi semua itu. Kan basisnya hanya popularitas apa dan sebagainya. Ini memang yang saya kira harus diretas, ya. Harus diretas. Dan sayangnya perguruan tinggi juga dalam banyak hal mengecewakan juga. Ya, kami ini menjadi bagian, tapi kami juga tidak puas dengan kinerja institusi perguruan tinggi. Dia juga terjebak dalam pragmatisme. Dia terjebak dalam alur polarisasi politik. Tidak ada orang yang, karena susah sekali menemukan orang yang berpikir jernih, yang mau itu tadi ya tampil menguji dan mendorong kualitas demokrasi. Kan cenderung dia berpihak itu saja dan menjadi kekuatan yang menyokong rezim. Dan itu yang kalau itu dilakukan ya memang seperti yang disebut ya Sujatmoko, tidak ada memang cendekiawan yang lahir dari kampus. Tidak ada, dia ya memang intelektual mekanik semua. Saya sih sangat berharap bisa seperti Anda katakan tadi kan. Expose tentang kinerja pemerintahan misalnya. Kalau memang satu kampus katakanlah misalnya Unismu atau Unhas atau UMI yang dengan kesadarannya sendiri mencoba untuk memberikan penilaian, kan tidak salah kalau dia mengatakan bahwa Luhur sebagai bupati ini kinerjanya tidak tercapai dengan visi misi yang dituangkan dalam RPJM dia. Supaya masyarakat tahu kalau selama ini kan penelitian Anda, survei Anda cuma mengatakan seperti itu. Menimbulkan pertanyaan bagi diri Anda sendiri. Bisanya ini orang dipilih kok tidak capai kinerjanya. Orang-orang di institusi dan yang punya konflik kepentingan. Karena dia menjadi bagian dari kekuasaan. Dia menjadi staf ahli, dia menjadi konsultan. Dan kalau dia memberikan penilaian terhadap objek yang dia dampingi, ya meskipun misalnya di institusi, itu akan ada konflik kepentingan di sana. Kalau Anda ngomongnya kayak begitu, saya mau ambil kesimpulan seperti dengan siapa yang mengatakan ya, ada ahli antropolog apa di Indonesia itu Ibu Karlina Supeli. Oh iya. Karena fisikawan sebenarnya. Anda mengatakan tadi staf ahli begini-begini, dia mengatakan ya kan. Dosa pertama yang dilakukan oleh ilmu pengetahuan di dunia ini adalah pembuatan bom atom Hiroshima Nagasaki. Betul. Disitulah pertama sekali ilmu pengetahuan berbuat dosa. Apakah dosanya ini berlanjut dengan seperti Anda katakan tadi, bahwa para staf ahli juga tidak menjual saintifiknya, tetapi dia menjual moralitasnya terhadap itu. Terima kasih Luhur, pertemuan kita tanpa kalau ada yang kurang, mohon maaf 45 menit kita tidak terasa, dan saya akan mengundang Anda di lain kesempatan dengan beberapa teman-teman yang lain di kampus. Mudah-mudahan saya sangat berharap bahwa ada kekuatan perguruan tinggi dalam memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Di podcast ini kita akan lanjut dengan podcast yang selanjutnya dengan tokoh-tokoh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.